dalam tanganmu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapi sebelum itu kami dengarkan dulu sambutan dari Amang Pangeran nomor 101 untuk Amang Sida baru dipersilahkan. Shalom. Horas buat kita semua. Pertama di hari kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan inspirasi atau menambah wawasan kalian. Kami dari Paniroi Remaja dan Apostle sangat berharap setelah acara ini ada kesan dan pesan yang kalian bawa dari tempat ini. Setuju ya? Oke. Kemudian berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah membuat acara ini sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikutinya. Kemudian secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Dr. Mulyanti Simorangkir yang sudah menyediakan waktunya di tengah-tengah kesibukannya memang berbagi kepada kita. Mudah-mudahan pelayanan Abang di tempat lain semakin berkembang dan boleh membawa berkah bagi orang-orang di sekitar rumah. Lupa kami juga berterima kasih kepada Amang Pendeta Sumbi Amang Simorangkir yang sudah menyediakan waktunya juga pada saat ini untuk berpartisipasi dan terlibat langsung. Dan akhir kata kami dari Paniroi sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesediaan kita semua. Semoga acara ini membawa manfaat yang maksimal buat kita sesuai dengan rencana dari panitia. Demikian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ana atas sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Amang Pendeta kita untuk Simoni. Horas. Pertama kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kesempatan ini dan acara ini dengan persiapan kita hampir 1 bulan. Jadi kami mengucapkan puji syukur sekaligus juga kepada pengurus Remaja Apostle dengan berbagai rangkaian kegiatan 1 bulan ini sampai besok jamnya. Jadi kiranya Tuhan berkati setiap acara kita sekaligus untuk kebangkitan pembangunan rohani Remaja Apostle. Yang pertama-tama Dr. Mulyanti Simorangkir dengan kami berbangga dan kehadiran Amang bisa memberikan nantinya dengan acara ini bagaimana peran peradaban budaya Batak kita itu. Jadi kalau kita harus nanti mendengarkan dari Amang Mulyanti karena kebetulan juga Amang inilah dari Tapanuli dan luar biasa salah satu tokoh orang Batak. Jadi bagaimana supaya tidak disebutkan Batak Dalle. Jadi kalau kita sibuk Batak Dalle itu akhir-akhir ini kita lihat di media-media begitu banyak disebut generasi muda yang Batak Dalle. Kenapa Batak Dalle? Nanti inilah yang diterangkan Amang Simorangkir, baik dari bahasanya, baik dari bentuknya, hampir kekayaan kita luar biasa. Tapi generasi muda sekarang ini kenapa tidak disiplin dari sebagai orang Batak, termasuk disiplin waktu, termasuk dalam sebuah budaya. Jadi nanti itu yang disampaikan oleh Amang Mulyanti Simorangkir. Kiranya Tuhan berkati Amang dan juga Ina dan semua keluarga. Ya, demikian juga Amang Situasi Simorangkir dan Amang Situasi Dawal dan Amang Ina yang hadir juga dalam seminar ini. Dan sekaligus juga untuk adik kami yang luar biasa untuk generasi Gereja HKBP Depok 1. Kami dari pendeta, kebetulan Amang Pendeta Resor ada acara seminar juga di Bogor. Jadi mereka menyampaikan barusan ya diwakilkan kepada kami dengan membuka ini
di Depok 1 bisa hanya 50 orang, tapi nggak apa-apa ya. Dan kepentingan siapa yang mau dia dapat. Tapi itulah tugas kita untuk membawa satu lagi. Masing-masing ada tugas kita masing-masing untuk membawa generasi, membawa teman-teman di gereja dan sekali juga cinta sebagai orang Batak. Itulah yang bisa kami sampaikan dengan kata sambutan ini. Kiranya Tuhan memberkati acara kita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom. 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 Semangat. Jadi terus terang saya sangat bangga dengan remaja Aposo kita ini yang membuat acara ini, gitu ya. Jadi aku bisa pun Aposo kesulitan mencari pembicara. Saya bilang kepada ketua, temanya apa? Temanya apa futuro, pertanyaan itu. Dan para dato. Terus saya pikir tema ini memang penting buat Aposo. Oh, saya punya alat tubuh, saya punya semua rangkaian yang pasti dalam hati ini. Itulah jadi pembicara kalian. Saya bilang gitu, si Dewan Koyunya masih kualitas terus dan ditanggapi dengan panitia Jessica Suhumi. Terjadilah pembicaraan, makanya hari ini acara bisa terjadi. Jadi terus terang pembicara kita ini itu tidak asing dalam hak para dato, ya, supaya lebih jelas mungkin saya bacakan dulu ya. Bapak Dr. Mulyade Simorang dan MSI, kami bagi inilah pembicara kita. Kalau bagi saya pasti tidak asing. Bagi kalian mungkin ada yang sudah mengenal dari media, ya, media. Jadi supaya tak kenal maka tak sayang. Mungkin CV-nya beliau ada di multimedia, ada CV-nya di multimedia. Nah, inilah CV beliau, ya. Satu hal yang kita banggakan sekarang, kita dapat suatu berkat. Pada hari ini Bapak Dr. Mulyade Simorang itu berulang tahun yang ke-70. Jadi saya bilang ke Jessica sebenarnya siapin berulang tahun sebulan itu, cuma waktunya sempit. Waktunya sempit karena waktu kita di 16.00 jam 17.15 itu harus sudah selesai karena beliau ada acara berikutnya di jam 18.00. Jadi kalian pergunakanlah waktu ini se-efisien mungkin, ya. Kalian pergunakan. Saya tidak terlalu banyak bicara lagi tentang masalah pendidikan beliau. Pendidikan beliau agak aneh. Menurut saya sebagai teman tubuhnya ada aneh-anehnya, ya. Beliau itu dari seorang sarjana IKIP Muhammadiyah, ya, dari sekolah di SMA di Medan, gitu. SMA di Medan, ya. Jadi dari situ dia menjadi guru, masih normal. Guru masih normal dari IKIP ke guru masih normal itu. Masuk ke departemen pendidikan masih normal sampai menjabat kepala dinas, ya, kepala dinas di Kabupaten Tapanuli Utara. Dari kepala dinas, anehnya itu dia masih mulai panas. Saya nggak tahu jalannya gimana. Lembaga Ketahanan Nasional, masuk ke situ kerja di sana. Di Lemhanas dia mencapai karir yang sangat tinggi sampai Direktur Pengkajian Hubungan Internasional. Jauh banget kalau jabatan di sini. Ya, Direktur Pengkajian Hubungan Internasional beliau di Lemhanas. Dari Lemhanas, ya, berkarir di sana, menjelang pensiun, dia mencoba mengikuti pilkada 2014,
wakil bupati Tapanuli Utara. Ya, akan berdiri. Dan memang sebenarnya, memang agak-agak larinya karirnya itu saya susah ikuti. Ya. Terus terang sekarang pun beliau masih sibuk di dalam hal perpolitikan. Ya, kalau kami semua wakil, saya semua wakil mendoakan beliau di periode ini. Beliau salah satu calon wakil gubernur di Mayani. Saya nggak tahu nih politik, saya nggak tahu apakah dia nyangkut atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas hasilnya beliau ke Medan, ya, dan dia salah satu calon kuat menjadi wakilnya di Mayani. Sampai kita berdoa supaya beliau karena nanti faedahnya atau manfaatnya kita orang Batak juga, ya. Nah itulah sekilas yang pekerjaan beliau tinggal jauh dari kita di Lanopo, di dekat sini lah ya, di Lanopo. Mungkin tahu ya pasar dari Bocoran Mas ya, di Lanopo. Dia bertinggal di situ. Istrinya 1, anaknya 2 laki-laki, baupunya sudah 3, ya, baupunya sudah 3. Armenia, bau Sinaga dan bau Tobi. Jadi semuanya sudah masih di Tuhan Allah. Justru karena itu sekarang kita di sini, kita orang Batak tidak akan pernah lari dari Batak. Itu. Saya selalu dengan khusus ini ada kami sekalian sudah berkenalkan dengan cara seperti ini. Ya. Jadi karena waktu sangat sempit, saya mungkin perlu beberapa lama untuk menerangkan CV beliau. Ya. Tapi karena waktunya beliau sempit, kita juga harus berpasangan dengan waktu yang ada. Kita sampaikan kepada pembicara kita, Dr. Maulana Simoraki. Ya, nanti ke pemaparan dulu, baru nanti dia akan tanya jawab. Ya, jadi mau ada pertanyaan dicatat nanti. Jangan semua menanya, ya. Oke. Kami sampaikan kepada pembicara kami. Baik, terima kasih Bapak Aman Pendeta Siombe. Hadapan saya dan ibu bapak yang saya hormati dan adik-adik yang saya cintai. Saya bangga. Kenapa bangga? Masih Anda rindu pada diri Anda. Makanya sekarang tidak rindu lagi dia pada dirinya. Saya punya sahabat di Australia sudah mungkin dua generasi, diminta cucunya dia pulang ke England. Mereka tinggal di hotel. Ditanya oleh cucunya, di mana kampung kita? Bunda bilang, di sana, di bukit sana. Cucunya bilang, go back to Australia. I don't know in my village. Karena opungnya cuma bilang di sana. Tapi hari ini saya bangga Anda rindu kepada diri Anda dan Anda sesungguhnya siapa. Next. Ini judul ini saya diskusikan dengan sahabat Anda. Siapanya? Jessica. Karena diminta kepada saya partituro. Partituro nanti cuma 2 menit selesai. Tapi saya coba diskusikan dengan beliau. Gimana kalau judulnya begini? Beliau sempurna. Jadi ini bukan ide saya saja. Judulnya adalah Peradaban Batak dalam tatanan kehidupan generasi muda Batak di era digital. Dengan digital ini nggak kenal lagi kita sudah tua pun Batak. Karena saya pikir-pikir ini bahkan si Madua pun nggak kenal lagi permainnya. Gara-gara tangannya sudah digital. Next, keywordnya ada 3: budaya, perubahan, dan peradaban. Saya mau usah jelaskan kepada kita semua dan kepada Adinda apa yang disebut dengan budaya dan perubahan. Saya tekankan kunci kata ketiga, yaitu peradaban. Era digital ini adalah peradaban baru. Kita berjalan menuju kehidupan baru dan kita menuju ke peradaban yang sempurna.
Dulu kami di Batak cuma hanya pakai celana, pakai baju, nggak pakai sepatu. Itulah tingkat peradaban. Sekarang saya mohon maaf, harusnya saya pakai jas, tapi kebiasaan saya sangat sederhana. Pikir saya terlalu jauh dan saya mau pakai jas. Jadi jauh saya dengan audiens. Itu juga yang pikir saya. Tapi peradaban gereja adalah beliau-beliau. Mohon maaf, saya tidak ikut peradaban itu. Jadi peradaban, kita sekarang menuju peradaban yang sangat sempurna. Kita sebut dengan digital. Teks selesai. Tidak lagi perlu dengan paper dan segala macam. Ini saya dengan Jessica tidak ada paper, tetapi komunikasi aktif. Paper ini, bahan ini sampai kepada itulah peradaban baru. Sebut demi peradaban. Bergeser sih. Tapi pergeseran itu harus ke yang lebih sempurna, bukan ke pergi ke belakang. Di Batak ada bau. The meaning of the bau is pantang, sumpah, tidak boleh. Jadi kalau ada yang berbau bilang udah modern, aku tinggal di Jakarta, itu bukan orang Batak. Harus sadar kepada dirinya bahwa saya adalah orang Batak. Next, 3 keyword. Konsep kesejahteraan Batak dalam budaya Batak itu ada 3: Hagabeo, Hamoral, dan Hasanapol. Jangan pisahkan kata ini satu demi satu. Dia 3 kata rangkaian yang berhubungan satu sama lain. Ini yang sering dipahami oleh kita sekarang. Tidak gabe, tidak amoral, tidak hormat. No. The meaning of the 3 kata itu adalah kehormatan, kemudian hakiki. Hakikatnya ketiga itu sama. Bisa saja kaya dia dalam pengetahuan, bisa saja kaya dalam wawasan, bisa saja dia kaya dalam kehidupan, bisa saja dia kaya dalam materi. Tapi banyak sekali raja adat sekarang memvonis orang tidak gabe dan dianggapnya orang itu kecil dari hanya finansial dan keturunan. No, tidak. Walaupun kita dulu sudah membuat ini 3 kata rangkaian yang berhubungan satu sama lain. Makanya tidak ada di situ Hagabeo, Amoral, dan Hasanapol. Tidak ada yang berbeda. Ini ditemukan Irmawati, bukan ditemukan oleh saya. Irmawati, seorang dosen di Universitas Sumatera Utara, disertasinya di Universitas Indonesia Sebelah. Bukan kata saya. Kalau nanti saya bilang Simanjuntak, itu kan orang Batak. Tapi baik Irmawati, dicari di Google Irmawati. Kata beliau, dari anatomi itu adalah struktur sosial, tatanan hidup kita. Dan Hagabeo Hamoral itu adalah terminal dari nilai. Terminal. Kata Irmawati. Kalau kata si Morangkir, bisa-bisanya si pengkajian si Morangkir. Tapi seorang akademis dari Universitas Sumatera Utara, disertasi S3-nya di universitas yang ternama di sebelah, mengatakan itu. Mengapa Anda dan saya tidak mengingat itu? Jadi dari Hanatolu itu oleh Bungaran Antonius Simanjuntak, yaitu seorang budayawan dari Universitas Negeri Medan, bahwa dari Hanatolu adalah struktur sosial, dan ditekankan lagi oleh Irmawati dan ditekankan lagi oleh Sulistewati. Anda tahu Sulistewati? Kemarin yang di TV yang mengatakan negara sudah tidak baik saat ini. Bukunya dituliskan Hukum Perempuan Batak. Cari itu. Orang Katolik tapi menulis tentang buku Batak. Saya mencoba membawa nama 2 orang itu, Sulistewati dan Irmawati. Kalau Bungaran Antonius Simanjuntak, orang Sitok, mungkin Anda sudah sering. Lanjut.
Nilai merupakan sesuatu yang berharga. Hidup kita untuk bernilai. Tidak ada orang Batak siapapun atau manusia di berbagai belahan dunia yang mencari hidup tanpa nilai. Semua orang, bagaimana saya bernilai dalam hidup ini? Berharga. Dalam kehidupan sehari-hari manusia berinteraksi dengan orang lain dibantu oleh nilai. Kalau kita tidak dibantu oleh nilai dan norma disebut tidak beradab. Sedih banget kan kalau karena beradab doyan anaknya semua tuanya seringan. Nilai, ada nilai etika, ada nilai estetika, keindahan. Ini estetikanya ini, atau nilai keindahan, atau nilai agama, dan nilai sosial. Ini kata Sehor dan Susen. Lanjut, Habatah. Kembali kita kepada ini adalah terminal Pedi menurut Sitok Panggabean Simajuntak yang ditekankan oleh ilmu Mawati. Lihat filosofi yang terkandung di dalamnya. Nilai yang terkandung dalamnya 3 rangkaian kata yang saling berhubungan satu sama lain. Tidak boleh dipisah. Amang pendeta sering sekali kita pisah ini. Gawe doi mana? Mamora doi mana? Tidak ada orang Mamora, tidak ada orang Samak tanpa gabi. Tidak ada yang orang Samak tidak moral. Hamoral is not the meaning the finance. Hamoral kekayaan adalah pengetahuan, etika, norma, sikap, dan perilaku wawasan. Gabi juga begitu. The meaning of Gabi. Gabi for everything. It's not Gabi for the people. Turunan. Udah sekarang 3 rangkaian kata itu tidak boleh dipisah. You bring the 3 kata ini dalam hidupmu, itu baru Anda adalah orang Batak yang betul-betul sebuah orang Batak yang memiliki nilai. Ini disebut Imam Mati oleh Imam Mati adalah terminal Venus. Saya sebutkan ini adalah ideologi. Next, nilai Habatahon berwujudan dari apa yang terkandung dalam unsur kata-kata Bio, yaitu filosofi kehidupan orang Batak. Ini misi tujuan setiap orang Batak air dunia. Gabi Mamuaman, Mamora Mamuaman, sangat Mamuaman, itu ngatonga, nidoman mudoh itu ngatonga dicoba. Bahasa Indonesia, jadilah kau jadi manusia yang berguna bagi sesama, bagi saudara, dan bagi tetangga, dan bagi bangsa dan negara. Itu dua kata selalu, dua yang sebelah belum tentu itu. Ilmu Mati mengatakan ini adalah pemilik atmosfer sonar dengan 3 filosof, dengan 3 rangkaian kata itu, dengan nilai terkandung di dalamnya, mendorong bangkit asmus. Habatahon itu tidak itu ada sepanjang masa, tidak terukur, bahkan sangat dinamis. Mamora di Colma, saya tekankan, Mamora di Colma, Mamora di Arta, Mamora di Pangalaho, Mamora di Parminotoan, Asaro Hasanapon. Hasanapon adalah puncak dari Habatahon. Jadi jangan dipisah. Karena dompetnya gede, Mamora kan tidak beretika, tidak beretiko, main-main sama mertuanya, main-main sama anggi borunya, main-main sama baunya. Itu bukan orang Batak. Udah modern saya, enggak, no. It's not to speak modern, to speak ada. Kita berbicara ada. Itu yang memudahkan Anda dan saya dengan saudara kita yang kemarin
Mamora di Jawa kaya akan generasi, kaya akan ini. Kalau Mamora Jawa itu bukan hanya turunan dan anaknya, tapi ini. Mamora di Mataraho, attitude, perilaku, sikap. Sekarang nggak kita hitung lagi. Ini kata Simajuntak, Panggabean. Panggabean itu ada kenal siapa? Itu Hakim Agung. Sekarang Hakim Agung. Simajuntak ini siapa yang kenal adalah Bungarang Antoni Simajuntak Al-Agung, adalah guru besar di Universitas Negeri Medan. Baru saja beliau menghadap Bapak di surga. Lanjut, next. Oke, nih kalian itu tadi kan ada dua, satu ideologi, satu struktur sosial. Saya sebutkan ini adalah konstitusi. Cara kita bersilaturahmi dengan tubuh hula-hula bau, hula sihal-sihal. Anda pernah kenal sihal-sihal? Nanti saya jelaskan. Dari 3 tungku perapian atau 3 pilar, ini filosofi Batak yang tidak ada lebih tinggi dan tidak ada lebih rendah, mungkin lebih besar ada. Ini dasar berpikir, dasar bersikap, dasar bertindak. Ini dia amal benar. Tubuh dahulu. Sihal-sihal itu dalam bahasa Indonesia disebut pasal. Ini saya katakan adalah struktur sosial kehidupan masyarakat Batak, bahkan acuan perilaku dalam masyarakat Batak. Hula-hula dia, baru dia, dengan tubuh dia. Saya gambarkan ada 3 tungku. Anda pernah kenal lagi tungku ya? Tidak pernah lagi tungku terbuat dari batu. Saya lupa menggambarkan. Tungku ini adalah tempat masak, termasuk wanita yang paling paham. Ada enggak tungku itu merasa lebih besar atau merasa lebih tinggi? Kalau ada yang merasa lebih tinggi dan besar, tungku itu kualinya tumpah, saksana. Ya kan? Tumpah arsipnya kalau ada yang lebih rendah. Sama tinggi, sama saling menghormati. Jadi kalau ada guru hula-hula berbos suka ngeledek, dia nggak ngerti the meaning dari yang itu. We are the same. Itulah orang Batak tidak pernah melihat orang lain kecil, selalu hormat. Ya, tungku itu. Di tungku perapian itu batu. Itu batu itu dulu diambil dari sungai, ada yang tidak pas tingginya. Ada yang tidak pas tingginya. Diganjal itu yang kurang tinggi di atas. Ini namanya siap-siap. Orang Batak tidak pernah melihat yang kecil kan? Tidak pernah melihat orang kecil menjadi kecil. Anda bisa bayangkan nggak kalau tungku ganjal pelengkapnya sihal-sihal ditaruh di bawah? Tak pernah. Terguling itu walinya selalu di atas. Oleh karena itu orang Batak selalu memandang orang kecil dan menempatkannya selalu terhormat. Itu yang terjadi pada filosofi Batak. Taruh sihal-sihal di bawah, terguling itu tungkunya. Makanya orang Batak tidak menaruh sihal-sihalnya atau pelengkapnya di bawah, di atas. Artinya orang Batak tidak mau melihat orang lain yang kecil itu menjadi kecil dan meremehkan, selalu ditaruh tempat yang teratas. Jadi memang
dengan adik-adik, hubungkan dengan firman usia. Kenapa struktur sosial? Dia adalah tatanan, dia adalah pegangan, dia adalah dasar. Melangkahnya melalui dalian natur, berbicara melalui dalian natur. Siapa dia? Hula-hula. Acuan perilaku, hula-hula. Ada boru, ada dengan tubuh. Ada semua tatanan etika di sana. Itu hidup. Jadi habatahon hamoral hagabeo sebagai ideologi, pandangan hidupnya, filosofi hidupnya, dalam mengatur hidupnya dengan sesama diatur oleh kalian itu. Itulah yang sering dibicarakan di dalam pesta kita, di dalam kematian kita. Tetapi itu hanya di dalam predator, tetapi di hidup dalam kehidupan dia belum bekerja secara optimal. Next. Ini mengapa saya katakan dia di samping struktur sosial, dia konstitusi. Anda paham nggak yang disebut dengan konstitusi? Apa konstitusi? Kalau jangan saya bicara konstitusi kamu nggak kenal. Apa konstitusi itu? Kayak aturan. Indonesia itu konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945, ideologinya Pancasila. Dia diturunkan. Jadi semua bernegara. Kemarin yang demo itu menuntut perintah konstitusi. Makanya ada Mahkamah Konstitusi kita untuk menjaga bagaimana perjalanan bangsa ini sesuai tidak dengan konstitusi. Konstitusi kita itu Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi orang Batak dari Hana tuh. Nanti akan banyak yang marah sama saya ya. Dari mana kau tahu itu konstitusi? Ingat, situ ingat oleh Bungaran dan Irmawati. Oke. Jadi hal itu tidak merujuk pada tingkat sosial seseorang. Itu yang dimaksud ini. Dia kaya, dia doktor, dia tukang sawah, dia tukang kayu. Nggak bisa dia di sini. Ya kalau dari Hanatul itu hula-hula ya hula-hula. Dengan tubuh ya boru-boru. Posisinya sama, tidak boleh sama rendah, dan tidak boleh merendahkan, tidak boleh apa. Begini dadanya. Oh ya, isi. Ya. Dia mengkorelasikan adat dengan religi, budaya dan doktrin gereja. Apa doktrin gereja? Yang sederhana. Satu ama orang saya itu dan gue hosiran anggona siran hamater. Di Batak nggak ada istilah cerai. Hanya orang Batak Kristen yang memegang teguh perjanjian itu. Orang sana bisa, walaupun Kristen. Kenapa saya katakan tidak bisa? Bisa, tetapi di suatu saat kita akan mempermalukan diri kita di tengah-tengah kehidupan sosial karena perilaku kita. Contohnya, Minang nikah lagi, maaf ini. Kau tahu anak Minang, harga kota Galung misalnya, nikah, Minang nggak bisa sampingnya. Akhirnya Inang mempermalukan diri Inang. Tanya orang siapa? Mana namanya? Namanya mana? Di situ. Kenapa nggak di situ? Duduk di sana. Dan bukan dia yang diposting. Karena beliau sudah nikah dengan orang lain. Akhirnya kita permalukan diri kita atas perbuatan kita pada saat yang lalu. Jadi don't think about now. Think about tomorrow. Kalian nanti doktrin atau gereja tidak boleh cerai kalau
tidak diceraikan oleh kematian. Karena apa? Ada implikasi jauh yang berakibat kepada kehidupan kita dan kehidupan anak kita. Akhirnya kita pertontonkan kita dan anak kita dan turunan kita kepada khalayak ramai yang tidak lagi seorang Batak yang sesungguhnya. Walaupun ada itu berjalan, tetapi khalayak ramai dan masyarakat sudah tahu, oh, keluarga itu adalah ini. Jadi hanya orang Batak Toba Kristen yang memegang teguh tentang ajaran Kristus Yesus. Hanya kematianlah yang bisa memisahkan engkau dan dia. Implikasinya ada nanti. Nanti urusan nanti lah itu. Tidak, orang Batak nggak boleh melupakan urusan Yesus. Orang-orang akademik, orang-orang pintar seperti Anda harus to think about the future. Kalian atur itu adalah sistem yang mengatur kehidupan sosial dan bergaul bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Tidak harus ngasih morangkir, tetapi Anda harus bersopan santun kepada sahabat Anda yang dari Sunda, yang dari Jawa. Katakan, yang mana tuh? Kok santun sekali ya, bertata kerama ya, diplomasinya hebat ya. Sekarang nggak ada yang disebut itu. Orang Batak itu kasar aja begitu. Karena dia lupa ini. Lupa. Kalau ini kita pakai orang lain, orang Jawa, gereja bisa. Dulu di Banyuwangi gereja, KBP. Di Tasikmalaya bisa bangun KBP. Di Purwakarta tempat-tempat itu yang sulit bisa berdiri KBP. Di Cirebon, di kota besar bisa berdiri KBP. Sekarang kenapa susah? All of us to forget about this. Kita semua lupa yang kita miliki tidak kita gunakan dalam kehidupan sosial. Next, lanjut. Sebagai struktur sosial atau konstitusi, tidak memandang posisi seorang berdasarkan pangkat, harta, dan status. Soko jugu kemangina oleh Beri Bagatas. Saya ingatkan Anda nanti jangan. No, tidak ada darah kita seperti itu. Darah kita uyar bisi, sedang, dengan tubuh, rata, sama. Ajaran Kristus kembali mempertemukan korelasi antara adat, religi, dan doktrin gereja tadi sudah. Dasar-dasar acuan dalam aktualisasi kehidupan sosial, baik dalam pelaksanaan maupun berproses, termasuk martutur. Martutur itu jangan Anda anggap itu sekedar jauh opung, jauh tulang, no, tapi the instrument of the diplomasi. Adalah alat untuk berkomunikasi dan berdiplomasi. Next, kalian tahu tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, saling menghargai dan saling membantu, menerima beban yang sama. Ingat, tiga tumbuh itu menerima beban yang sama, tidak pernah lebih besar. Orang tumbuh sombong dia enggak, satu berbicara dia tumpah itu variasi, gak jenazah. Ya enggak? Coba satu yang berbeda kerjanya. Ada di sana demokratisasi, ada di sana transparansi, ada di sana keterukuran. Orang Indonesia dunia belum pernah mengenal to be transparan, tapi Batak telah mengenal itu melalui filosofinya. Ini tidak seperti Batak. Kita kan baru tren transparansi. Batak telah mempelajari dan mengatakan itu jauh-jauh. Yang kemudian pasal martutur atau berkomunikasi. Sekali lagi saya tekankan sebagai instrumen diplomasi. Aku nantulah emang guru, padahal belum kenal, ya kan?
sederhana. Akan dia panggil saya, panggilan memboru. Tulang katanya, kenapa ada guru saya untuk dia? Diplomas. Langsung saya bilang, dia beri, datanglah kau ke rumahnya. Lupa itu. Sederhana. Dia instrumen of diplomas. Kan belum kenal sama saya. Tapi kalau di kereta api dari Depok ke sana, benar Pak orang Batak ini, memboru. Ya main. Tapi saya nggak panggil lagi, ya itu atau apa enggak, ya main. Masih ada kenal, sekarang nggak lagi ya. Udah nggak. Kalau kamu panggil ke kereta api sama saya, memboru, ya main. Mau kemana main? Panggil dia, tulang katanya. Ya gimana, Berek? Gimana rumahnya? Nah, tahu kan? Ada boru, jadi helat dia kan? Is the instrument of diplomacy. Lanjut, martutur. Ini martutur saya tidak jelaskan. Anda bisa search Google. Ya, yang paling mau saya jelaskan, di orang Batak itu ada Anambau, Inambau, Anggigoro yang tidak boleh sesuatu hal yang tabu, yang tidak boleh sembarangan bicara dan mengatakan sesuatu. Jadi tutur atau matutur merupakan norma dan etika. Ini yang Anda minta. Ini Anda nanti bisa cek. Bagaimana cara Anda memanggil? Tapi yang saya sebutkan adalah martutur itu adalah the instrument of diplomacy. Bagaimana Anda menyapa saya pertama belum kenal? Hai guys, zaman sekarang kan? Hai guys, masa aku ngomong dan guys kan? Nah ini kerja ya? Iya kan? Ini di kita, guys. Cucu saya bilang, hai guys, ini apa? Masih di saya kan? Nah, sekarang dia mulai pintar lagi panggil, Mamang, abang ngomong kemana? Karena mamanya panggil saya Mamang, abang ngomong kemana? Pelan-pelan. Jadi martutur itu Manggoro, Nantulang, Batak, Namboru itu dan sebagainya adalah the instrument of diplomacy untuk memulai percakapan dengan lingkungan kita. Next, martutur is the capital social. Ini adalah kapital sosial kita untuk memulai percakapan dengan pihak lain. Ini ada tutur ke pihak hula-hula, ada tutur di lingkungan orang tua. Coba kembali kepada awal. Coba kembali ke pertama. Naik kembali ke belakang. Back dulu, back. Tutur ini dari bahasa Jawa. Saya tadi lupa menjelaskan. Tutur dari bahasa Jawa. Ya kan? Ucapan perkataan. Tingkat tutur berasal dari bahasa Jawa yang disebut dengan unggul-unggul, yang artinya adalah adat sopan santun. Itu nggak tahu saya di mana pertama kita menggunakan tutur ini, martutur itu, padahal tutur itu dari bahasa Jawa kuno. Next, lagi lanjut. Tutur ke pihak Boru ini sudah ada, Anda bisa search di Google. Inambau, saya sampaikan sedikit. Tutur ke pihak Boru tidak ada Inambau. Yang ada Inambau, yaitu istri hula-hula ke suami Boru dan sebaliknya suami Boru ke istri hula-hula. Ini bagi orang Batak sudah jarang sekali ini dibicarakan bau dalam bahasa Batak, dalam terminologi Batak adalah suap, pantang, tidak pantas. Hanya ada istilah mengenai terbau atau begitu ya. Ada sesuatu hal yang salah. Next,
Ini yang Anda minta. Think globally, act locally. Jadi orang Batak, tetapi berpikir global. Indonesia, Batak Kristen, saya tambahin Kristen yang sedang dalam kegelapan. Itu warna hitam. Saya gambarkan kegelapan. Kenapa saya sampaikan kegelapan? Karena itu sedikit kita abaikan. Kayak tidak penting, kayak hanya sekedar kita ucapkan. Ada tuntutan prinsip digital di sana. Ada tekanan besar dalam hidup kita, yaitu di tangan Anda. Prinsip-prinsip digital itu. Makanya sekarang banyak orang yang tertangkap, banyak orang yang masuk tersandung hukum karena prinsip-prinsip digital itu diabaikan dan tidak diikuti dalam realitas kehidupan. Padahal ada budaya Batak Toba yang bisa membentengi kita dari revolusi digital yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia secara khusus untuk Indonesia. Afirmasi budaya ini tinggal dengan budaya Batak. Tinggal Anda ambil yang benar dari budaya Batak, dari prinsip digital itu ke budaya Batak Toba, yaitu Habatahon dan dari Anda Toba yang saya katakan tadi. Yang dimaksud dengan budaya Batak adalah Habatahon dan dari Anda Toba tadi. Afirmasi budaya digital dan budaya Batak Toba. Kamu makanya tadi Buddha Julu, ya. Jadi jadilah Buddha Julu yang melakukan kehidupan dalam keseharian secara digital. Itu yang dimaksud dengan afirmasi budaya digital. Jadi tetap kami menjadi. Oleh karena itu apa? Tanda panah merah saya buatkan di situ. Kita revitalisasi budaya Batak Toba, budaya Kristen itu. Saya tidak akan jelaskan budaya Kristen itu seperti apa, karena tiap hari Minggu Anda berada di gereja ini dan Anda pulang harus membawa budaya Kristen itu. Jadi ada dua modal sosial Anda, yaitu budaya Batak dan budaya Kristus dalam tekanan budaya digital yang mendorong. Makanya saya taruh dia di atas. Saya taruh dia di atas, terus mendorong dalam interaksi sosial Anda dan saya dalam kehidupan keseharian. Di mana dia bertemu? Bertemu di afirmasi antara dua budaya modern dan budaya yang memang kita menjadi itu. Makanya saya sebutkan di situ, Anda tetap menjadi kebatakan dalam kekristenan, dalam keindonesiaan. Itu agak dalam, itu artinya Amang Pendeta. Kebatakan dalam kekristenan, dalam Indonesia. Jadilah saya orang Batak yang Kristen, tetapi Indonesia. Dari Hanatoru tidak pernah melihat orang lain berbeda dengan saya. Kristen mengajarkan Bapak Pendeta, hargailah sesama manusia seperti menghargai dirimu sendiri. Indonesia, persatuan Indonesia. Mari sekarang dalam digitalisasi Anda menjadi Batak, tapi Batak yang Kristen di Batak Indonesia. Tidak pernah lagi kita katakan itu, tidak pernah kita bicarakan lagi. Udahlah, yang penting saya si Morangkir, saya Buddha Julu, saya si Hombing, besok berpesta. Waktu berpesta, undang Buddha-Buddha dan segala macam. Besok kalau mati dikuburkan ada Buddha-Buddha dan selesai. No. Tapi melangkahnya is not mau lihat seorang Kristen.
bukan seorang Noniate yang Indonesia dan seorang Noniate yang Kristen. Ini yang saya sebutkan think global and act locally. Berpikir global, bertindak lokal. Next, kebatakan dalam kekristenan dalam Indonesia dan digital. Kapital sosial kita, saya ulangi lagi, kabatahon dari Hanatoro plus Alkitab itu. Identitas, integritas, kapasitas sekarang tidak lagi dicari orang, tapi dicari orang adalah konten. Padahal kata-kata identitas, integritas, dan kapasitas tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada orang berkapasitas kalau tidak berintegritas. Tidak ada orang berkapasitas kalau tidak berintegritas. Tapi tiga kata itu seperti habatakon tadi. Hasanah pun tidak ada kalau dia tidak berperilaku dengan baik. Kaya kalau korupsi tidak sama. Ini yang dimaksud dengan identitas, integritas. Sekarang the new paradigm sedang dicari oleh orang-orang. Wakil calon presiden di Amerika is the woman of memiliki identitas, integritas, kapasitas. Dia bukan asli Amerika. Ya, dulu mana dia? Dia kan? Ya, sekarang itu cari. Jadi itu dunia yang sedang akan mencari ketiga kata ini. Itulah yang disebut anak niraja, baru niraja. Jadilah kamu anak niraja, baru niraja. What the meaning of anak niraja, baru niraja? Next. The meaning of baru niraja adalah behavior, perilaku, pangaraho. Bukan yang dimaksud dengan penguasa wilayah, atau bukan yang dimaksud oleh DPR kemarin. Raja apa itu nggak tahu saja, ya kan? Ini TV, ya kan? Tapi yang di meaning of anak raja adalah behavior. Seperti apa pengalahon? Seperti apa pengalahon kita? Itu yang mencari perusahaan sekarang, ya kan? Interview kan? Psikotes, ya kan? Dia untuk memahami behavior. Setelah identitas, kapasitas, integritas Anda, the last time to call you, to discuss with you. Siapa Anda? Apakah anak guru niraja? Apakah anak niraja? Atau tidak? Lalu dia bilang, oke, go on, join with us. Kamu adalah guru niraja. Ya, bukan borong itu. Juga banyak sekarang orang Batak, anak niraja dong, tapi pengalamannya nggak jelas. Mana anak niraja? Orang Batak tidak punya raja. The raja is the meaning of behavior. Next, makna dan nilai yang terkandung dalam budaya Batak, terutama habatahon dan Hanatoro itu sangat universal. Jangan malu jadi orang Batak. Nilai-nilai yang kita katakan tadi itu universal, berlaku di dunia. Demokrasi, kejujuran, transparansi, keterukuran, perilaku dunia kan, beretika. Ini universal kan? Bukan hanya di Batak. Is the capital social for all of you and for all of us. Itu adalah kapital sosial Anda dan saya untuk melaju dalam mengarungi, mengikuti era digitalisasi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana? Ada yang didapat? Ya. Jadi sesuai dengan janji kita memang bahwa acara kita sampai 7.15 dan sedikit kami review daripada
kita seminar kita hari ini, bahwa peradaban Batak dalam tatanan kehidupan generasi muda Batak dalam era digital itu dipengaruhi ada 3 faktor utama, yaitu budaya, perubahan, dan peradaban. Dimana untuk mencapai 3 ini ada konsep di orang Batak, yaitu H3 Hamorau Hagabium Hasanabo, yang kita tahu bahwa pembicara mengatakan tadi bahwa Hamorau itu identik dengan harta, tetapi kita dapat kesimpulan sore ini Hamorau itu bukan sekedar harta, tapi justru Hamorau di pangalaho etika, Hamorau di pengetahuan itu juga termasuk hal-hal yang dibudayakan populasi Joglo Tumurajolo, bukan identik dengan harta semata-mata. Kemudian dari Dato' kita tadi bilang tadi bahwa dari Dato' itu ada satu tungku ya, kalau di kampung kita dipakai untuk masak, tidak ada yang saling ketinggiannya pasti sama. Jadi artinya bahwa segala sesuatunya itu ada kebersamaan, mempunyai tanggung jawab yang sama, mempunyai beban yang sama, artinya saling menonjol tunggu itu. Dari Dato' itu akibatnya bisa dibilang mengatur tatanan kehidupan orang Batak, ya, mengatur tatanan kehidupan Batak di dalam bergaul, di dalam berkomunikasi sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dari yang Dato' itu, yang kata pembicara kita tadi, itu dianggap sebagai konstitusi daripada orang Batak yang bisa dipakai sebagai suatu instrumen diplomasi. Kemudian ada hal tadi yang dibilang Martutur, ya kata tutur tadi, itu dipakai untuk komunikasi antara satu sama lain, untuk menyapa, yang diiringi dengan etika dan norma-norma, bagaimana cara memboru, nantula, amambau, inambau, dan sebagainya, yang berakibat dan kita dapat berpikir global, yang sekarang ini berpikir global dan bertindak lokal, kemudian yang harus direalisasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju kebatakan dalam kekristenan yang dalam keindonesiaan. Kemudian diterangkan tadi bahwa selama ini kita berpikiran anak diraja dan bunderaja, bahwa itu bukan semata-mata pemikiran power, kekuasaan. Raja identik dengan kuasa. Pembicara kita mengatakan hari ini anak diraja, bunderaja, lebih dalam artinya itu dihubungkan dengan etika, pangalaho, cara tutur kata kita, bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Makanya sering orang tua kita mengatakan asa somo burung diraja lora. Kalau dibilang begitu, anak diraja lora. Makanya orang Batak itu semua anak diraja, burung diraja orang Batak semuanya, supaya berperilaku dengan sopan santun. Itu inti daripada anak diraja dan diraja, bukan mengenai kekuasaan, ya, buat anak-anak kami. Jadi itulah pembicaraan kita. Ini kita berikan waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Kami persilakan buat adik kami, ya. 15 menit sekarang 17.20 sampai 17.45 lah ya. 40. Kami persilakan. Mengerti nggak tadi? Ada yang mengerti, ada yang mengerti ya. Yang tidak mengerti ditanya. Itu supaya kan tadi awal udah bilang bahwa kalian lah generasi-generasi penerus budaya Batak. Di awal saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa tarik bahwa saya ini orang Batak. Artinya kalau saya orang Batak, ya pasti berkehidupan dengan budaya Batak. Itu intinya dulu. Nah, ya. Apa mau ditanyakan? Ya, silakan. Nah, sebutkan namanya, ya, marganya.
Nah, bau ini apa sebenarnya? Kenapa dia bisa dibilang pantang gitu loh? Dan pantangan seperti apa gitu ya? Tidak boleh kita ucapkan kepada bau. Terima kasih. Ya, itu sudah jelas pertanyaannya. Silakan jawab. Ya, jadi bau itu ada dulu perjanjian orang tua kita. Kenapa disebut bau? Amang bau, inang bau. Itu adalah untuk tidak terjadi hal-hal yang jauh dilakukan oleh anggota keluarga itu. Makanya bau itu disebut subang, toka. The meaning of bau itu adalah ramu-ramu untuk diantara anggota keluarga itu dengan kondisi rumah yang satu terbuka, tidak terjadi hubungan yang tidak baik dan yang akhirnya merusak struktur sosial. Itu agenda. Sebenarnya inang bau, amang bau itu adalah bagian dari keluarga itu juga. Tapi jika terjadi hal-hal yang tidak terduga akan merusak struktur sosial. Oleh karena itu harus dipegang itu sampai saat ini. Ada etika yang tembok yang bisa membatasi antara saya dengan inang bau saya dalam berkomunikasi bebas. Itu udah nggak dipikirkan orang Batak saat ini. Ini kan udah modern, masa itu. Tetapi itu adalah modal sosial kita. Mengapa kita menghilangkan? Karena itu rambu-rambu untuk mengatur bertata krama dan beretika kita. Contoh, kalau ke Anggi Boru nggak bisa bercanda, istri adik kita. Kayak Kang Boru bisa bercanda, itu rambu-rambu. Tapi sekarang udah lah, Anggi Boru biasa sama tidak apa-apa. Enggak. Itulah membedakan kita dengan Jawa. Memang ini, ya. Jawa kan bisa saja abangnya menikahkan, dia ambil lagi istrinya, istri adik. Bahkan boleh itu rusak struktur sosial kita. Ya, jadi itu orang-orang yang udah bagus itu jangan diabaikan. Ya gitu. Jadi amang bau, inang simatua, anggi boru. Ada 4 kategori itu yang tidak boleh sembarangan. Inang bau, amang bau, anggi boru, simatua. Kalau di Karo sampai saat ini nggak boleh main ngomong sama simatua. Sampai saat ini. Ada orang Karo sini? Ada orang Karo? Ada? Mana ya? Siapa? Nggak ada. Iya, di Batak Karo belum bisa, belum bebas itu. Di kita udah bebas. Ya, itu dipegang mereka tata aturan itu. Tulang. Semua contoh itu tulang saya. Karena istrinya adik saya paling bontot, sama contoh itu ambil tulang. Kan begitu. Alat diplomasi. Itu ya deh ya. Jadi amang bau, inang bau, anggi boru, inang simatua. Capek main. Antak. Tokak katanya. Be careful, bahasa Inggris. Be careful with them. Itu adalah orang-orang terhormat dari kita. Tidak boleh kita sembarangan untuk berkomunikasi. Ini manusia, ya kan? Istilah orang, instrumen, ya, untuk membatasi kebebasan Anda dengan anggota keluarga lain. Itu yang sudah diambil oleh kita. Tapi pegang aja itu, nggak apa-apa. Wah, ini saya sekarang udah hidup di Jakarta, no. Kalau kamu masih Simatupang, saya masih Simorangi. Itulah perbedaan Anda dan saya dengan kawan-kawan kita yang di sebelah sana. Itu ada yang lain? Masih ada yang lain? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya
saya putra dari Ketika usupun mengenai harga biola, mulu harga biola identik dengan keturunan kan, jadi mulu Adam nukmena so Adam keturunan apakah dia tidak gabi atau bagaimana? Soalnya kan keturunan itu kan pemberian dari Tuhan. Saya sudah sampaikan tadi, 3 rangkaian kata tadi tidak boleh dipisah satu sama lain. Hasanapon itu tidak hanya sendiri sangat, tapi dia anakko. Dia tidak sangat, tetapi dia banyak anaknya dan istrinya. Tapi dia tidak bisa sangat. Jadi ketiga rangkaian bisa dia gabe dalam pengetahuan, dalam wawasan, dalam pergaulan dan perbuatan. Tapi banyak pihak sekarang itu dia hanya mengambil terminologi gabe hanya orang aja, tidak gabe karena wawasan, tidak gabe karena pintar, tidak gabe karena persahabatan. Langsung divonis dia. Jadi perlu pelan-pelan kita sadarkan kepada pihak-pihak lain. Ini pertarungan besar untuk para akademisi dengan para raja adat. Itu berlawanan dengan doktrin gereja. Tidak diorangkan dia di dalam penguburannya. Padahal kata kawan kita yang di sebelah sana itu meninggal dia di tangan juga kan. Hanya dalam terminologi tidak gabe mata kata-kata. Tapi dia pintar. Dia sangat. Dia membantu banyak orang banyak. Gawe dalam pengetahuan, dia jadi diplomat tertinggi di dunia. Tapi Tuhan berkenan, dia tidak ada turunan sebagai manusia. Tapi dia gawe pengetahuan kaya, dia akan pengetahuan kaya, wawasan kaya akan persahabatan, kaya di dalam melayani. Makanya 3 kata itu dirangkai. Tidak ada orang sangat anakko. Di Batak sekarang banyak gitu. Kalau tidak punya duit dia nggak sangat katanya. Dan saya katakan, apa tahu? Harga bio masalah apa? Kata Irma Mati, terminal OP adalah sebuah terminal nilai dan menjadi atmosfer dari daya dorong dan semangat orang Batak. Itu mah yang dirasakan saya rasakan, tetapi itu perdebatan panjang kita. Saya nggak sempat menulis itu. Saya sampaikan kepada kita di Universitas atau BP Indonesia menulis tentang Batak sangat lengkap. Tapi dia di UGM, dia di UI, mesti bukan orang Batak. Itu kekurangan HKBP. Harusnya HKBP akan melahirkan tentang budaya-budaya kita. Hubungan gereja dengan budaya. Kalau di UGM, Surakarta, hubungan budaya dengan Islam, hubungan budaya dengan perbayangan, hubungan budaya dengan kejauhan. Kita kurang. Kita hanya sekolah untuk fakultas hukum, kedokteran dan ekonomi. Tidak ada berlomba-lomba untuk mempelajari budaya. Enak, ketawa. Padahal kita kaya dari kekayaan kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam dua budaya tadi itu adalah nilai-nilai universal. Demokrasi ada di sana, universal. Transparansi ada di sana, universal. Kemanusiaan ada di sana, keturunan ada di sana, penghargaan orang, ya kan? Dan tidak pernah melihat orang lain sangat rendah, selalu tinggi. Ada nilai yang besar kita, tapi tidak pernah kita gali untuk menjadi sumber dalam mendorong kita menjadi Indonesia Kristen Batak yang sesungguhnya. Itu perdebatan kita, perjalanan kita, termasuk tugas Anda dan saya nanti ke depan untuk menyampaikan kepada para tua-tua kita. Ada yang lain lagi? Masih ada? Masih apa? Silakan.
Siapa? Silakan. Shalom, warahmatullahi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Agustus. Sekarang saya hadir mewakili dari PID. Pertanyaan saya, untuk prinsip dari anatomi sebagai struktur sosial atau konstitusi dalam budaya Batak berfungsi untuk menciptakan keseimbangan, harmonisan dan hubungan antara individu. Dan konsep ini kan tidak menilai kekayaan, pangkat atau apapun. Sedangkan di gereja kita ini AKBP ini sendiri, kita tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak pemuda yang kurang berkembang di gerejanya masing-masing. Gereja yang sebenarnya untuk mempertahankan jemaat yang lama, dan gereja yang di media sosialnya di era digitalnya lebih ditunjukkan kegiatan ina ama. Jadi pertanyaan aku sendiri emang, bagaimana prinsip dari anatomi ini diterapkan dalam kebijakan gereja? Bagaimana kita pemuda untuk melawan era digital ini, sedangkan kita masih ada kesulitan di dalam internal kita sendiri. Karena kemarin saya habis mengikuti kegiatan konven di Sibaholon, saya tidak mendapatkan jawabannya. Mulai tema. Ya, apa tadi? Ini menarik. Beliau ini mau minta aktualisasi dari seorang Batak. Itu yang saya katakan, jadilah orang Batak Kristen Indonesia yang digital. Saya kalau pergi ke Sunda, saya nggak pernah mensunda-sundakan saya. Saya orang Batak. To think something directly. Jadi jangan menunjuk jadi orang Jawa yang begini. Banyak sekali orang Batak yang menunjuk begini. No, wisdom is not wisdom. Ya kan? Banyak sekali orang Batak yang pedati sekarang. Baik kamu lama, nggak ada itu. Dari awal karakter. Oleh karena itu pertanyaan Adinda itu, saya panggil Adinda lah. Filosofi dari anatomi itu nggak hidup di dalam perwujudan keseharian kita. Mamiring balga di Jolo Meido, kadoko di Jolo. Abang Jolo di depan karena dia pakai jas. Dari anatomi no. Nobody different. We are same. Gereja juga harus bekerja untuk ini. Ya kita juga dikatakan suriru hamu tidak kenal kita dos di mata. Aura kuboto ayat 3. Lain saya selalu semua akademisi yang kita bicara, para akademisi yang membicarakan sesuatu selalu ada dalam kita. Cuma kalau orang sana mengatakan selalu dihubungkan dengan surat itu, kalau saya tidak, look at dia Alkitab akan Anda temukan. Contoh, tidak ada yang bisa memisahkan Anda kecuali kematian. Ya Anda ya, jadi orang yang katakan beliau, bagaimana bukan hanya dalam Alkitab, tetapi ajaran dari Anatol sebagai struktur sosial, seluruh elemen-elemen dalam kehidupan sosial itu sama peruntukannya. Jadi kalau misalnya ada ina, ada ama di gereja, ada pemuda, it's the same. Ingat dari Anatol, not to think about the, to talk about the Alkitab, but to talk about dari Anatol. Sudah bagus kan? Wah, dari sana filosofi kesamaan hati. Demokrasinya Indonesia itu ada tolong Dinda, ya kan? Keadilan sosial bagi rakyat, bagi kita semua, ya kan? Persatuan Indonesia. Dan yang tolong yang 3 tumpu itu kalau ada satu pisang, walinya tumpah itu asiknya nggak ada itu. Wah, begitu juga gereja, begitu juga bangsa ini. Makanya trias politika, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ingat itu, dari Anatol itu mungkin trias politika oleh para penunggunya pernah ada di Tarutung dulu. Ya kan?
Siapa ahli? Siapa hukum di sini? Hukum, fakultas hukum ada. Siapa? Hah? Yang berstatus belum ada. Yang mempelajari kelas pendidikan nggak ada. Ya, eksekutif, edukatif, legislatif ya. Jangan pernah ketemu tuh dia mempelajari dari itu. Ya gitu, emang ya. Jadi universal, ya. Jangan malu lah jadi orang Batak. Saya nggak pernah malu orang Batak. Mau lihat di sini orang. What the meaning mau lihat? Thank you. What the meaning mau lihat? Terima kasih. Isi senang, simple. Tak pernah saya malu di sini orang. Tapi kalau saya nakal, ya semua orang harus malu. Oleh karena itu saya jaga. Saya orang Batak yang punya nilai-nilai kehidupan manusia yang universal dan harus tetap saya jaga dan saya harus bisa mendunia. Coba kembali ke sebelum saya tutup. Coba kembali back to belakang. Lagi, ini saya bersama dengan Edi Rahmayadi. Ini kenapa? Next lagi, ini. Lagi-lagi atas. Ini 3 orang ini adalah Korea yang terkenal. Beliau satu, ya, namanya Mr. Wang. He is the manager of the Royal Sumatra in Medan. 3, saya sengaja foto ini 3. Kami bicara tentang the next, the future. Ya, itu. Kami sedang bicara. Ini diplomasi. Saya bisa bergaul dengan Mr. Wang. He is the manager of the Royal Sumatra Golf in Medan. Beliau ini begitu datang, saya ajak ngobrol makan-makan. 3. Naik ke atas. Ini Edi Rahmayadi selalu bersama. Naik ke atas. Lagi. Ini kuda. Kuda ini bukan kuda yang dari seborong-borong lagi. Kenapa saya mau gambarnya kuda? Istilah kuda dari kita. Makanya tidak lagi rumput. Makanya sudah seperti kita, yaitu wortel dan segala macam. Kenapa? Anda perlu power saat ini untuk berlari menuju orang Batak yang Kristen yang kita. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Baik, itu kita akan bicara lebih banyak lagi untuk itu. Ini perdebatan besar untuk kita, karena kalau saya bicara di dalam Raja Adat dimarahin saya, karena saya selalu bicara nilai dan filosofi. Karena saya hidup adalah untuk mencoba membawa nilai dan hidup secara filosofi. Kalau tidak nilai dan filosofi, saya sudah pernah pakai baju dan saya sudah tahu korupsi di mana-mana dan di mana-mana punya istri yang lain. Itu nilai. Anda jangan begitu, karena Anda diajarkan only one dan hanya satu kali. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada bicara kita, Dr. Monetes Merangkit. Jadi memang tuntutan dari panitia lebih dalam sebenarnya. Ada semacam kayak pengenalan ulos dan fungsinya untuk apa, dan pengenalan para dator. Bagaimana kapan kita manggil opung, kapan kita mungkin nama tua, ke siapa kita manggilnya. Mungkin next itu akan tema-tema berikutnya ya. Karena orang Batak itu kan panggilannya cuma 3, level opung, bapak, anak. Kalau anaknya punya anak lagi, yang ini manggil apa tuh opung kita, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian mengenai ulos ini dipakai untuk siapa ya? Ulos yang ini dipakai untuk siapa? Semua ada tatanannya ya. Mungkin nanti di acara berikutnya ada pengenalan budaya Batak yang lebih mendalam lagi. Orang Batak itu kalau mati seperti apa? Ulosnya apa? Gitu kan? Kalau dokon mate mampongol ulu katanya. Atau pasta kari artinya apa? Pernah dengar itu? Mampongol ulu. Ya, kalau mampongol ulu itu artinya bapaknya meninggal, anak-anaknya masih kecil.
Mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam lagi karena waktunya sangat panjang. Ya begitulah pembicaraan kita sore ini. Harapannya minimal ada yang kita dapat dari situ ya. Ada yang kita dapat dari situ. Anak-anak kami sekalian, kalian masih muda-muda, kalian generasi-generasi budaya Batak di masa depan. Jangan malu menjadi orang Batak. Ya. Kalau Bapak ini kami dipanggil, pernah dipanggil Bapak Mauliate, kami panggil dia Bapak Thank you, kami panggil. Ya. Itulah panggilannya beliau bagi kami. Kami sampaikan kepada panitia. Dan semakin bangga di dalam Batak. Terima kasih kepada Amang Mauliate Simorangkir sebagai pembicara kita hari ini. Kita sangat bersyukur untuk ilmu yang boleh dibagikan. Terima kasih ya Amang. Boleh teman-teman tepuk tangan. Begitu juga kami terima kasih kepada moderator kita Amang Sintua Simorangkir atas arahan dalam memahami pembicara kita hari ini. Bersyukur sekarang kita hari ini sudah selesai. Semoga pengetahuan kita tentang jati diri kita sebagai orang Batak semakin besar dan harus kita banggakan. Teman-teman, setelah ini kita akan seru-seruan bareng di acara mengajar dan apa sungai. Jangan pulang dulu, boleh langsung bergerak ke sisi lapangan parkiran. Kita akan jadi bareng sambil makan snack. Tapi sebelum kita pindah ke lapangan, aku mengundang Pak Pendeta untuk menutup acara ini dengan doa untuk Amang Sion Besar. Baik, jadi sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur kepada kami Tuhan Yesus Kristus, karena kami Tuhan merasakan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, di mana kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini yang telah bersedia memberikan hati dan pikiran kami dalam segenap tentang jati diri kami sebagai orang Batak, dan juga sekaligus Tuhan menjadi anak-anak, menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga Tuhan mendapat yang sungguh luar biasa dari Bapak pembicara kami yang kami undang, yang kami percayai, dan yang kami yakini, dan sekaligus Tuhan yang kami banggakan saat ini dengan kehadiran Bapak Dr. Mauliate Simorangkir yang memberikan pemaparan yang sungguh luar biasa tentang makna orang Batak dan sekaligus juga makna filosofi dari Handatodo dan karakter integritas orang Batak. Biarlah kiranya anak-anak kami Tuhan, generasi muda yang saat ini Tuhan mau mereka melihat bahwa sungguh luar biasa Tuhan Engkau memilih kami, menjadi kami bangga sebagai orang Batak dan orang Kristen. Biarlah kiranya kami menunjukkan itu sebagai karakter kami, integritas kami, role model kami Tuhan dalam berperilaku, berbuat, berbicara, bertindak, agar kiranya setiap perbuatan kami di zaman kita ini Tuhan, di suku kami luar biasa, di zaman modern ini, cara-cara kami, hidup kami Tuhan, tubuh kami dan kami semuanya Tuhan, memperlihatkan Batak yang diberkati, Batak Kristen, agar kami tidak pernah malu, tetapi kami yakin dan percaya seperti yang kami terima penjelasan dari Bapak Mauliate Simorangkir. Kami mendoakan kiranya Bapak Dr. Mauliate Simorangkir dan keluarga serta Tuhan cucu-cucunya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Amang ini dan Ina dan semua keturunannya Tuhan menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Dan kami Tuhan sungguh berbangga hari ini. Kebetulan hari ini Tuhan sungguh luar biasa berkat yang diterima oleh Amang Mauliate Simorangkir. Hari ini Tuhan genap umurnya 70 tahun. Seperti firman berkata Tuhan, jika sampai umur 70 tahun itu akan menjadi sebuah bonus hadiah dari Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada Amang Mauliate Simorangkir. Biarlah di umur yang 70 ini Tuhan,
kami mendoakan Amang ini, kiranya Engkau memberkati sehat selalu. Dan kami juga Tuhan dengan berbangga dipakai di negara ini. Dan kami juga Tuhan sungguh dengan senang bahwa ternyata pernah menjadi wakil bupati Tapanuli Utara. Itu sungguh luar biasa Tuhan. Kau pakai Amang Moreate Simorangkir di tengah-tengah negara kami ini, di gereja, dibagi orang Batak dan bagi dunia ini. Kiranya Amang ini Tuhan di umur 70 tahun ini semakin menjaga kesehatannya Tuhan, dan banyak berdoa dan banyak merenungkan berkat Tuhan, sehingga Amang ini juga diberkati dan merasakan berkat Tuhan. Dan kami juga merasakan hari ini lewat apa yang diberkatakan Amang ini, itulah bermuara dari Tuhan, itulah sumbernya dari Tuhan. Karena Tuhan berkat hikmat kepada Amang ini, maka kami yang mendengarkannya sungguh terberkati. Demikian juga Tuhan Amang moderator kami Amang Sintua Simorangkir. Biarlah kiranya Amang Sintua Simorangkir juga diberkati, dan juga Pak Roy Amang Sidawara, dan juga kami Tuhan anak-anakmu yang telah kau pilih Tuhan Yesus Kristus dalam acara ini. Biarlah mereka juga semakin diberkati. Terlebih Tuhan acara Pagiheo Peremajaan Poso di gereja ini, kau berkati Tuhan Yesus Kristus agar mereka semakin bangkit dan terpanggil untuk melayani Kau Tuhan di gereja kami ini, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berlanjut lagi acara kami Tuhan, yaitu malam remaja, malam nafoso, malam keakraban, malam yang kami sungguh-sungguh yang melihat kebesaran Tuhan. Biarlah kiranya kami dalam malam hari ini yang disebut remaja nafoso naik, yang akan mengimpangkan karunia-karunia dan talenta-talenta dari Tuhan, agar kiranya karunia dan talenta itu semakin kami pakai untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sampai ke tempat kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, teman-teman, bersyukur ya buat hari ini kita seminarnya udah selesai. Berterima kasih banyak juga dengan Amang Moreate. Kami mohon maaf Amang, tadi kita pengen kayak happy birthday, kita pengen rayakan, cuman Amang juga buru-buru karena ada perayaan di rumahnya teman-teman. Jadi mungkin kesempatan lain kita akan merayakan bersama dengan Amang Moreate ya. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Amang Moreate Simorangkir. Teman-teman, sebelum kita bubar atau kembali ke rangkaian acara selanjutnya, kita mau berfoto dulu ya. Mungkin akan, iya, boleh teman-teman ke depan dulu. Oh ya, boleh. Amang madem ke sana kita fotokan. Untuk tim, ya boleh. Ya, teman-teman boleh berdiri ya teman-teman. Oh, mungkin yang di depan duduk, yang di belakang berdiri ya. Oke, seperti itu. Untuk tim sudah. Ayo sini ke tengah ya, biar kelihatan semua. Oke, teman-teman yang di belakang boleh berdiri aja. Yuk biar kelihatan. Yuk teman-teman yang di belakang boleh berdiri. Oke, hitungan ketiga, teman-teman boleh. Oh iya. Oke. Hitungan ketiga kita berfoto ya teman-teman ya. Lihatnya kakak-kakak ini dulu. Oke. Berdiri. Ayo, teman-teman yang belakang boleh berdiri ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi pakai HP ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman.